Tanya pimpinan, saya ingin menanyakan tentang, karena ini harus dibereskan, akhir tahun ini Desember 2024, bagaimana bagi provinsi yang membuat formasi, eee, kurang dari, apa namanya, jumlah P3K yang ada di provinsi tersebut, Pak? Bagaimana nasib kira-kira, honorer-honorer yang kira-kira tidak bisa terakomodir di tahun ini, Pak? Kemudian saya baru baca berita tadi, Pak, jangan sedih, BKN dan Kemenpan RB jamin peserta gagal seleksi kompetensi P3K dapat NIP. Mohon dikonfirmasi apakah hal ini benar atau tidak dan apakah NIP tersebut juga jadi jaminan bahwa mereka tetap dipekerjakan dan, gaji setara P3K, Pak. Kemudian, pertanyaan berikutnya, saya mendengar beberapa aspirasi dari tenaga honorer yang masuk dalam prioritas pengangkatan P3K, tapi kualifikasi pendidikannya diturunkan, Pak, yang harusnya lulusan S1, S2, tapi demi diangkat menjadi P3K ini harus rela formasi kualifikasi pendidikannya diturunkan menjadi SMA, Pak. Mengapa demikian kira-kira? Apakah ke depan mereka bisa melakukan penyetaraan sesuai dengan pendidikan terakhirnya atau tidak? Mungkin, demikian, Pak, terima kasih atas kesempatannya. Untuk penataan non-ASN tentunya kita punya guiding principle yang sudah kita sepakati dengan Komisi 2 dengan stakeholder beberapa waktu yang lalu untuk penyelesaian tenaga non-ASN. Pertama adalah guiding principle-nya adalah kita menghindari PHK massal. Waktu sebelum kita melakukan formasi. Kemudian yang kedua adalah tidak mengurangi pendapatan pada saat ini. Kemudian yang ketiga adalah kita menghindari pembengkakan anggaran dan sesuai dengan regulasi yang ada. Dan ini tentunya ketika penataan ASN yang akan kita lakukan ini, kita berharap tidak mengganggu terhadap pelaksanaan pemerintahan dan mendorong peningkatan kualitas profesional ASN dan memberikan kesempatan seluruh warga negara untuk masuk tenaga non ASN. Jadi saat ini kan kita sesuai dengan yang sudah diumumkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo, Presiden sebelumnya, bahwa kita akan untuk tenaga non ASN itu kita akan menerima sekitar 1,7 tenaga non ASN, 7 juta formasi yang kita sediakan. Tetapi ternyata dari pemerintah daerah tidak memenuhi formasi yang sudah kita sediakan. Jadi sekitar 1 juta sedikit saja yang formasi sudah yang mereka ajukan. Tentunya tadi ada beberapa pertanyaan kenapa banyak yang tidak bisa masuk dan lain sebagainya, itu tentunya kembali lagi kepada formasi yang sudah disediakan oleh atau yang disediakan oleh pemerintah daerah. Jadi kadang-kadang para pegawai atau para honorer ini ketika mereka mengajukan seolah-olah tidak diberikan formasi oleh Kemenpan RB, tetapi sebetulnya formasi ini sepenuhnya diusulkan oleh instansi masing-masing. Jadi kami sendiri tidak bisa istilahnya mengarang formasi apa yang dibutuhkan, termasuk juga kompetisi kompetensi yang misalnya pendidikan dan sebagainya itu ditentukan sesuai dengan yang diusulkan oleh pemerintah daerah. Dan untuk yang 1,7 ini tentunya itu sudah diberikan afirmasi yang sangat tinggi ya Bapak dan Ibu sekalian. Jadi dari 1,7 ini tentunya yang kita terima khusus difokuskan kepada P3K yang memang sudah terdaftar di BKN. Jadi yang di luar BKN tadi sampaikan oleh Bapak dan Ibu ada beberapa di luar itu karena kami sudah memberikan waktu yang cukup kepada pemerintah daerah untuk memberikan data yang akan dimasukkan kepada BKN, dan ini seluruhnya data nama itu sudah ada di tempat kami. Jadi meskipun usianya itu juga masih di atas 50 itu sepanjang dia belum masa usia pensiun, jadi insya Allah Bapak dan Ibu itu bisa masuk ke dalam formasi itu sepanjang memang yang bersangkutan itu formasinya diusulkan oleh instansi pemerintah.
Jadi memang itu yang sudah kita lakukan. Dan selanjutnya tadi ada pertanyaan bagaimana dengan yang sisanya yang tidak dipenuhi. Tentunya kami sedang menunggu RPP yang diusulkan oleh Bapak Presiden, sudah diusulkan kepada Bapak Presiden, yang nantinya itu di sana akan ada format dengan paruh waktu sepanjang nanti para tenaga honorer ini akan mendaftarkan kepada formasi yang sudah disediakan, dan itu akan menjadi formasi P3K paruh waktu ya Pak Abai ya, akan jadikan formasi paruh waktu. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian, jadi sebetulnya pemerintah atau kami sudah memasukkan seluruhnya. Jadi termasuk di sana ada beberapa yang diprioritaskan. Yang pertama, sebagaimana saya sampaikan, mekanisme PP3-nya yaitu ada termasuk di dalamnya adalah tenaga STHK 2. Jadi pertama ada yang pelamar yang prioritas itu P1 guru, Pak Mudi tadi menyampaikan itu sudah menjadi prioritas. D4 bidan pendidik klinis tahun 2023, ekstak THK 2 tentunya yang sudah terdaftar di data BKN. Kenapa kita ini? Karena memang komitmen pemerintah untuk menyelesaikan seluruh tenaga honorer, dan kita meminta seluruh instansi pemerintah untuk segera mendatakan ke kami sejak tahun 2022, dan itu yang akan menjadi basic data yang akan kita gunakan untuk penerimaan di database ASN. Dan kalau memang ini tidak kita selesaikan, tentunya akan terus bertambah untuk tenaga PHK non ASN ini. Kemudian yang berikutnya juga yang diprioritaskan adalah tenaga non ASN yang sering terdata yang didata di data non ASN dan yang aktif bekerja. Dan kepada pelamar yang telah mengikuti seluruh tahapan ini tentunya akan kita masukkan ke dalam PPK paruh waktu. Kemudian nanti yang untuk masalah mekanismenya dan lain sebagainya, nanti Pak Deputi SDM akan menambahkan secara lebih dalam rinci. konteks pengadaan. Jadi kenapa tadi misalnya P3A teman-teman honorer itu tidak bisa langsung diangkat? Karena kita pun tidak mau melanggar undang-undang, karena undang-undang itu harus melalui proses seleksi. Tapi seleksi bagi tenaga non ASN itu sesungguhnya itu diberikan afirmasi 100%. Jadi sepanjang tadi formasinya diusulkan, kemudian mereka ikut mendaftar, maka kemungkinan besar untuk lulus jadi P3K itu bisa 100% sebagaimana disampaikan oleh Bu Menteri. Jadi termasuk di Papua, Pak. Papua itu afirmasinya bahkan untuk CPNS-nya pun berbeda gitu ya. Karena begitu dia tidak lulus NAB maka menggunakan peringkat. Dan bahkan Pak Pimpinan, Papua itu 2021 itu formasinya 28.000 itu sampai sekarang, Pak. Cuma persoalannya mohon maaf di daerah berganti-ganti orang, Pak. Dan itu di luar kewenangan kami. Sehingga begitu orangnya ABCD tiba-tiba adil aja di EFGH kan gitu ya. Jadi kita bingung lagi ya. Sehingga ini menyebabkan itulah yang terjadi. Nah, oleh sebab itu kesempatan untuk P3K itu bahkan Bu Menteri Kebijakan itu membuka 2 periode, Pak. Jadi ketika periode 1 tidak terpenuhi seluruhnya, maka silakan masuk ke periode kedua. Nah, terkait dengan 30%-nya, maka disampaikan Bu Menteri tadi, ada pengangkatan P3K paruh waktu. Kenapa ada paruh waktu? Karena ada pemerintah daerah tidak bisa membayar sesuai P3K penuh waktu. Oleh sebab itu, maka diberikan paruh waktu itu supaya dibayarnya tidak dengan belanja pegawai dulu, supaya tidak mengganggu 30% tadi. Akan tetapi bagi mereka yang paruh waktu tadi, dia punya kesempatan untuk tetap dapat NIP yang sama. Sehingga dia memiliki legalitas hukum dengan status kepegawaiannya. Jadi begitu nanti Pemdanya sudah memiliki anggaran untuk membayar secara penuh, maka dia boleh langsung diangkat. Tapi dia tetap sudah memiliki NIP. Kemudian selanjutnya Pak, itu tadi terkait yang sampaikan Bu Menteri, apakah boleh tadi pengembangan kompetensi itu boleh sekarang bagi P3K sepanjang dia tidak mengganggu jam kerja yang bersangkutan. Karena P3K itu dikontrak untuk memenuhi kinerja dia guru dan sebagainya. Termasuk pemenuhan tadi apabila dia akan dipindah sepanjang masih dalam satu wilayahnya boleh, Pak. Misalnya di sini kelebihan guru mata pelajaran, ini matematika, di sana kurang guru pelajaran matematika. Nah, ini
formasinya usulkan ke Bu Menteri, nanti Bu Menteri akan keluarkan, maka dia akan berpindah. Nah, itu aturannya yang kita terapkan supaya apa? Nanti antara formasi yang kita keluarkan dengan database dengan BKN secara teknis itu nyambung, Pak. Oh, ternyata orang ini sudah pindah ke tempat lain. Jadi sangat memungkinkan distribusi itu asal dia tidak berganti jabatan. Kalau sepanjang berganti tempat tapi dalam satu institusi itu masih diperbolehkan, tapi dengan syarat tadi untuk formasinya itu harus disesuaikan supaya memastikan yang bersangkutan. Karena formasi di jabatan itu ada 3, Pak, yang paling penting. Pertama kualifikasi, kedua jabatan, ketiga unit kerjanya. Jadi dia harus sudah cocok di